Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Nurisa dari kelas jurusan Sistem Informasi Reguler 2018 kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Proyeksi Sistem Informasi, di mana proyek yang saya kembangkan di sini adalah sistem informasi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional atau Bazarnas. Di sini menggunakan metode pengembangan sistem yaitu RAD atau Rapid Application Development. Adapun yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang adalah hal yang mendorong saya mengapa saya mengembangkan proyek tersebut. Yang kedua ada tujuan, manfaat dan sasaran. Jadi tujuan ini adalah hal apa yang ingin saya capai dari proses pengembangan sistem tersebut. Yang kedua, selanjutnya ada manfaat. Manfaat adalah apa yang saya dapatkan, baik itu saya, orang lain maupun pengguna dari sistem tersebut yang akan saya kembangkan. Dan yang ketiga adalah sasaran. Sasaran adalah lingkup pengguna dari sistem tersebut siapa saja. Dan selanjutnya ada lingkup kegiatan. Jadi lingkup kegiatan ini merupakan rincian kegiatan apa saja yang akan saya lakukan dalam mengembangkan sistem informasi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional ini menggunakan metode RAD. Selanjutnya adalah waktu jadwal kegiatan. Jadi di waktu jadwal kegiatan ini merupakan estimasi waktu yang kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan dalam mengembangkan sistem tersebut dengan rincian kegiatan pada yang telah dirincikan menggunakan WBS atau Work Breakdown Structure. Selanjutnya adalah anggaran proyek. Jadi anggaran proyek ini merupakan perkiraan terhadap estimasi biaya yang diperlukan dalam mengembangkan proyek tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah cost benefit analysis. Yang terdiri dari 4, yang itu pertama payback periode. Jadi payback periode ini adalah berapa lama waktu yang diperlukan agar uang yang kita tanamkan pada suatu proyek itu dapat kembali. Selanjutnya ada return of investment. Jadi di return of investment ini bagaikan kita menanam sebuah kentang. Dengan memilih untuk menanam kentang tersebut, tidak untuk memakannya, kita berharap bahwa kentang yang kita tanam tersebut akan tumbuh lebih banyak kentang. Tetapi hal tersebut memerlukan waktu dan tenaga yang banyak untuk mendapatkan kentang tersebut, atau bahkan malah mengalami yang namanya gagal panen. Tujuan berinvestasi adalah untuk pengembalian uang lebih banyak dari yang kita tanam sebelumnya. Tetapi dengan modal awal dan beragamnya pengembalian, kita menjadi bingung manakah proyek yang dinilai lebih efisien dan efektif. Maka disitulah return of investment hadir untuk mengukur seberapa efisien dan seberapa efektifnya proyek yang dikembangkan tersebut. Selanjutnya ada NPV atau Net Present Value. Jadi Net Present Value ini merupakan perkiraan dari keuntungan di masa depan yang kita peroleh jika kita menanamkan modal kita dengan mata uang yang ada pada saat ini. Dan selanjutnya adalah IRR atau Internal Rate of Return. Jadi jika NPV tadi ada dalam bentuk mata uang, maka IRR ini adalah perkiraan keuntungan di masa depan yang berupa persentase atau persenan. Berikut adalah pemaparan dari proyek yang akan saya jelaskan. Jadi berlatar belakang dari Indonesia yang negaranya mayoritas beragama Islam, jadi sehari-hari tidak terlepas dari ajaran Islam, dan salah satunya adalah berzakat, infak dan sedekah. Jadi menurut hasil dari survei dari Badan Survei Nasional menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia itu sekitar 20 triliun per tahunnya. Nah, jadi Badan Amil Zakat Nasional ini sebagai badan yang mengelola dan menyalurkan zakat di Indonesia ini saat ini sistemnya belum terintegritas antara bagian penghimpun dengan bagian penyaluran. Pencatatan penerimaan donasi dari zakat, infak dan sedekah dengan pengelolaan penyaluran tersebut memiliki sistem yang terpisah satu sama lain. Maka dari hal inilah yang melatar belakangi saya untuk mengembangkan sistem tersebut. Selanjutnya ini adalah tujuan. Jadi di tujuan ini yang pertama
itu menganalisis sistem penghimpun dari sistem pendayagunaan yang sedang berjalan untuk meningkatkan suatu efektivitas dan efisiensi waktu dalam proses transaksinya. Yang kedua adalah untuk mengembang sistem informasi manajemen yang terintegritas antara bagian penghimpun dan bagian pendayagunaan. Yang ketiga itu untuk merancang dan membangun sistem informasi untuk memudahkan kinerja amil dan manajemen dalam mendapatkan laporan donasi. Dan yang keempat adalah membangun sistem informasi yang mampu menyajikan hasil penerimaan dan penyaluran donasi secara tepat dan akurat. Terus manfaatnya dengan mengimplementasikan sistem informasi manajemen ZIS ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Basnas itu sendiri. Yang kedua adalah sebagai referensi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk pengembangan dari sistem informasi manajemen zakat infak sedekah di kemudian harinya. Dan yang ketiga adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti mengenai sistem perzakatan dari proses penghimpunan hingga penyaluran donasi. Selanjutnya adalah sasaran. Adapun yang menjadi sasaran dari sistem ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang akan berhubungan dengan kegiatan zakat, infak, dan sedekah melalui web dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional tersebut. Selanjutnya adalah lingkup kegiatan. Dari lingkup kegiatan ini, metode yang digunakan pada sistem ini adalah RAD atau Rapid Application Development. Nah, kan itu kan ada 3 tahapan. Nah, setelah dirinci lagi menggunakan WBS, maka didapatkan 15 tahapan. Mulai dari pengumpulan data, analisis sistem berjalan, hingga ke instalasi sistem. Selanjutnya adalah waktu dan jadwal kegiatan. Jadi perkiraan dari proses pengembangan sistem ini adalah memakan waktu 35 hari untuk estimasi waktunya. Di mana untuk pengumpulan data itu 4 hari, analisis sistem berjalan itu 3 hari, dan seperti yang dipaparkan pada layar tersebut. Hingga pada coding pemrograman 7 hari, pengujian black box itu 2 hari, dan instalasi sistem itu 1 hari. Selanjutnya adalah di bagian anggaran proyek. Jadi di anggaran proyek ini perkiraan estimasi biaya yang diperlukan dalam mengembangkan sistem itu di mana total manfaat dan setelah dirincikan pada tahun pertama itu 14.800.000 dan ini meningkat tiap tahunnya. Dan juga untuk total biaya di tahun ke-0 itu pembuatan adalah 25 juta untuk anggaran yang dibutuhkan. Dan di tiap tahunnya untuk total biaya itu naik sekitar mulai dari 500.000 hingga 1 juta. Ini adalah biaya untuk perawatan. Dan juga di sini didapatkan bagian proses perincian. Di sini selisih dari total manfaat dan total biaya yaitu 13.800.000 di tahun pertama, di tahun kedua 17.600.000 dan seterusnya. Lainnya adalah analisis payback periode. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apa itu payback periode? Itu untuk kita mengetahui berapa lama waktu yang kita butuhkan agar modal yang kita tanam itu dapat kembali lagi. Maka setelah ditotalkan bahwa payback periode sudah dapat dicapai pada tahun ketiga pada proses pengembangan sistem ini. Selanjutnya adalah analisis return of investment. Jadi setelah dirincikan, setelah ditotalkan bahwa di bagian return of investment ini, sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 191% dari biaya pengembangan sistem, sehingga sistem ini dinilai layak. Oke, karena tadi di payback periode tadi akan kembali modalnya itu di setelah 3 tahun, maka di tahun keempat itu akan kita menghasilkan yang namanya keuntungan, dan keuntungan itu sebesar 191%. Selanjutnya ada di analisis net present value atau NPV. Jadi di sini setelah ditotalkan menggunakan rumus dari NPV itu sendiri dengan perkiraan tingkat bunga diskonto itu 10% per tahun, maka didapatkan NPV-nya adalah Rp1.626.719. Jadi dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah yang diterima sekarang pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp1.626.719. Maka kesimpulannya adalah proses ini
layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya adalah analisis internal rate of return atau IRR. Jadi dengan rumus IRR tersebut maka didapatkan hasil akhirnya itu 23,73%, yang artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 23,73% per tahun apabila tingkat bunga pengembangan dari rate of return-nya yang diinginkan itu 10% per tahun. Maka yang tadi 23,73 ini persen ini lebih besar dari 10% per tahun, maka proyek ini layak untuk diterima. Selanjutnya ke penjelasan mengenai website di Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Jadi di website ini yang pertama ada, kita masuk ke bagian bayar zakat. Di sini bayar zakat kita bisa memilih apakah zakat, infak atau sedekah, bahkan fidyah yang ingin kita lakukan. Misalnya kita ingin melaksanakan zakat, maka di sini nanti ada pilihan lagi, apakah itu zakat penghasilan atau zakat mal. Misalnya zakat penghasilan, maka di sini kita mengetik jumlah nominal yang kita ingin bayarkan seperti itu. Dan selanjutnya ini ada pada metode pembayaran. Kita bisa menggunakan e-money, itu ada GoPay, OVO, Dana, mungkin juga bisa transfer, itu ada bank BCA, Mandiri dan BNI serta Permata Bank. Terus menggunakan kartu kredit belum bisa, dan ada yang namanya PayPal. Selanjutnya kalau kita ingin melakukan infak, ini pun sama seperti halnya yang si zakat tadi. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui kalau kita ingin membayar zakat, berapa banyak zakat yang harus kita bayar? Maka di sini ada bagian untuk penghitungan dari zakat itu sendiri. Misalnya adalah zakat mal tentang zakat penghasilan. Di sini ada metode rumus-rumusannya tersendiri yang telah disiapkan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional tersebut. Seperti itu. Nih. Di sini juga ada penjelasannya tentang detail berapa banyak yang harus dibayarkan seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.